dasar hukumnya umum sih. Tentu kalian sudah memahami bahwa kalau SPSN tentu ya dasar hukum yang melandasinya tentu Undang-Undang 17, Undang-Undang nomor 1 itu ya wajar lah gitu ya. Tapi kalau untuk yang digunakan sebagai aturan pelaksanaan tentu ya Undang-Undang tentang SPSN gitu ya, yaitu Undang-Undang 19 tahun 2008. Terus setelah itu nanti ada lagi peraturan-peraturan pelaksana lainnya, baik itu peraturan pemerintah ataupun peraturan Menteri Keuangan maupun peraturan Menteri Perencanaan atau Bappenas gitu ya. Kalau nanti kaitannya SPSN ini yang terkait dengan Project Financing Sukuk atau Project Sukuk atau PBS gitu ya. Nah sehingga aturan ini ya kita hierarkiskan dari undang-undang, PP, kemudian peraturan Menteri Keuangan. Ada banyak peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang SPSN atau sukuk ini, baik itu tentang yang penerbitannya, falasnya, penerbitan secara book building, secara product placement, secara lelang dan sebagainya. Itu nanti kalian bisa pelajari kalau misalnya ingin mendalami salah satu atau melihat salah satu sudut pandang dari pengelolaan SPSN ini. Kalau misalkan ada di antara kalian yang KTPA-nya terkait dengan pengelolaan hutang, kemudian fokusnya di SPSN, nanti bisa kalian melihat aturan-aturannya itu di PMK maupun di PP atau di undang-undang ya. Itu kalau terkait dengan dasar hukum gitu ya. Nah kemudian selanjutnya sebelum kita membahas mengenai SPSN atau sukuk secara umum, perlu apa? Kita perlu memahami prinsip keuangan syariah itu dulu. Sebenarnya apa saja prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam keuangan syariah. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin ini jangankan untuk teman-teman yang non-muslim gitu ya. Bahkan mungkin kita yang sebagai muslim pun mungkin belum benar-benar memahami secara dalam gitu ya, bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip keuangan secara syariah. Nah kalau kita melihat bahwa ternyata di dalam agama Islam itu juga diatur landasan-landasan atau pedoman mengenai istilahnya itu, kalau di Islam itu kan ada yang namanya ibadah, ada yang namanya muamalah gitu ya. Kalau ibadah itu hubungan secara vertikal antara manusia dengan Tuhannya yang ke atas gitu. Kalau untuk yang muamalah itu berarti hubungan antara sesama manusia atau interaksi sosial gitu ya, yang secara horizontal gitu. Jadi ada dua hubungan, secara vertikal itu namanya ibadah, nah secara horizontal itu namanya muamalah. Nah ketika kita membahas mengenai keuangan, membahas mengenai kehidupan, kegiatan ekonomi dan sebagainya, berarti itu kan adalah hubungan antara yang sifatnya horizontal gitu ya, hubungan antara sesama manusia, hubungan antara manusia dengan lingkungan dan sebagainya, yang mana itu diwadahi dalam prinsip hubungan muamalah tadi. Nah, akan tetapi hubungan muamalah tadi juga tidak bisa menafikan atau tidak bisa mengacuhkan atau istilahnya itu tidak bisa mengecualikan hubungan antara manusia dengan Tuhannya gitu. Jadi pasti juga harus berada dalam koridor aturan yang diatur dalam hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, landasan-landasan inilah yang mendasari adanya prinsip-prinsip keuangan syariah ini gitu ya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, prinsip keuangan syariah itu adalah prinsip tauhid. Nah, apa ini maksudnya tauhid? Nah, kalau dalam konsep syariah atau Islam gitu ya, tauhid itu artinya adalah bahwa Tuhan itu esa, sesuai dengan Pancasila kan. Berarti sebenarnya makanya kalau sekarang itu ada isu-isu bahwa ini agak di luar konteks sih sebenarnya. Ada isu bahwa
oh yang Islam itu radikal, tidak Pancasila dan sebagainya, maka itu sebenarnya adalah pandangan yang salah. Karena apa? Karena di dalam Islam itu sudah ada ketentuan bahwa apa? Bahwa Tuhan itu Esa, dan itu kan sesuai dengan apa yang ada di sila pertama Pancasila gitu ya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu di Islam sudah diatur seperti itu. Bahkan itu menjadi satu landasan apa ya istilahnya itu. Kalau di sini ada yang lebih paham soal agama nggak tentang tauhid ini, jadi lebih bisa menjelaskan ke teman-temannya bahwa tauhid itu ya apa namanya suatu keyakinan gitu ya, bahwa Tuhan itu Esa. Nah, dalam setiap aktivitas ekonomi pun, maka kita juga kalau kaitannya dengan keuangan syariah tadi, maka ketika landasannya adalah tauhid ini, maka dalam setiap berinteraksi ekonomi, kemudian setiap aktivitas ekonomi, maka kita itu harus apa? Harus juga berpedoman kepada nilai-nilai ketuhanan tadi. Selain nilai ketuhanan juga ada nilai kemanusiaan. Misalnya apa namanya? Keadilan dan sebagainya, sehingga nanti juga termasuk juga pertimbangan bagi orang banyak gitu ya, bagi maslahat umat. Nah ini sebenarnya yang mau dititik beratkan di sini adalah dalam konsep keuangan syariah itu semua harus mengedepankan sisi apa? Sisi keadilan, kemudian sisi kejujuran, kemudian apa? Sisi kemanfaatan, yang mana itu tentu saya percaya bahwa sebenarnya tidak cuma di agama Islam saja yang mengatur seperti itu, bahwa ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, maka kita harus jujur, kita harus adil, kita harus mempertimbangkan kemanfaatan umat dan sebagainya. Kalau misalkan itu memang digunakan untuk kehidupan bernegara dan sebagainya gitu ya. Nah, saya percaya sebenarnya itu prinsip keuangan syariah ini tidak hanya dimiliki oleh agama Islam, tapi agama-agama lainnya pun pasti semuanya berlandaskan dari hal-hal seperti ini, misalnya kejujuran, keadilan, kemudian apa ya, tadi kemanusiaan, ini akhlak yang baik dan sebagainya. Nah, itu pasti semuanya berlandasan ke situ gitu. Kalau memang apa namanya dia berdasarkan dengan walaupun itu dari bermacam-macam masing-masing kepercayaan, masing-masing keyakinan, masing-masing ya agama masing-masing, tapi semua saya yakin pasti punya nilai-nilai yang sama gitu ya. Artinya ya kalau misalnya kita berdagang, kalau misalnya kita melakukan aktivitas ekonomi, itu kan pasti semua dianjurkan untuk kita berlaku jujur, kita berlaku adil gitu ya. Kemudian apa namanya, tidak melakukan kecurangan dan sebagainya. Nah, inilah landasan tauhid ini yang utama gitu di dalam agama Islam itu, bahwa semuanya diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang ketuhanan, yang mana itu tentu konsepnya pasti tidak ada yang apa ya istilahnya itu menyimpang, ya. Pasti semua ditujukan untuk kebaikan dan untuk apa namanya, kalau dalam konteks bernegara untuk kesejahteraan umat dan sebagainya gitu. Nah, itu untuk yang apa namanya prinsip yang pertama atau tauhid. Nah, kemudian yang kedua, bebas riba. Nah, mungkin kita bertanya-tanya gitu ya, kita yang belum tahu apa sih sebenarnya riba itu, kok ini yang jadi apa namanya digaung-gaungkan gitu. Nah, kalau kita lihat dari fatwa ulama gitu ya di tahun nomor 1 tahun 2004 gitu, riba itu apa? Riba itu adalah definisinya merupakan tambahan tanpa imbalan gitu ya, karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Jadi misalnya kalau apa namanya, kalau misalkan saya minjem uang, ini dalam konteks Islam ya, dalam konteks Muslim, riba itu bahwa ketika saya memberikan tambahan atau saya memberikan imbalan gitu ya, tanpa
tambahan pembayaran tanpa saya memberikan apa-apa kepada orang itu. Misalnya saya memberikan pinjaman gitu ya, atau memberikan saya bertransaksi keuangan dengan siapa, misalnya dengan Ahdan misalnya. Nah, saya itu tanpa memberikan imbalan apa-apa, itu saya memberikan tambahan kepada si Ahdan itu untuk memberikan pembayaran yang lebih kepada saya dari apa yang saya berikan kepada Ahdan. Misalnya saya memberikan pinjaman uang kepada Ahdan sebesar 10.000 gitu ya. Nah, tapi saya kemudian nanti pada saat pada saatnya itu saya itu memberikan beban atau memberikan biaya kepada Ahdan. Ya udah Dan, kamu saya kasih pinjaman 10.000, tapi nanti kamu ngembaliinnya 11.000 ya pada saya. Nah, itu berarti kan saya memberikan tambahan yang mana itu sebenarnya saya itu nggak ngasih manfaat apa-apa kepada Ahdan selain pinjaman tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan riba itu tambahan tanpa imbalan tadi gitu ya. Sehingga itu dalam konsep keuangan syariah atau dalam konsep keuangan Islam itu yang dinamakan dengan riba. Nah, yang lebih luas lagi, riba di sini dalam konteks keuangan syariah itu adalah didefinisikan sebagai keuangan syariah ini harus bebas dari riba. Yang artinya apa? Yang artinya adalah bahwa riba di sini bisa juga berarti risiko finansial tambahan atas suatu transaksi yang dibebankan pada satu pihak saja gitu ya. Jadi risikonya ini tadi kita berarti kan selaras dengan apa yang prinsip tauhid tadi, bahwa yang mana itu harus adil dan sebagainya. Nah, di sini riba ini sebenarnya kenapa kok dilarang? Karena apa? Karena risiko finansial yang dibebankan itu hanya pada satu pihak saja. Nah, pada konsep keuangan yang konvensional, risiko itu rata-rata umumnya hanya dibebankan pada satu pihak. Jadi para pihak itu ada yang hanya menanggung risiko yang kecil, bahkan tidak ada dibandingkan dengan pihak yang lain. Nah, itu sebenarnya bertentangan dengan konsep keuangan syariah. Karena apa? Ya karena ada satu pihak yang menjadi istilahnya itu dia menanggung beban lebih besar daripada pihak yang lain. Nah, itu dalam konsep keuangan syariah itu dinamakan tidak adil, sehingga sangat dihindari konsep keuangan yang mendasarkan pada riba ini gitu ya. Nah, sehingga konsep keuangan syariah itu sangat mensyaratkan bahwa ketika kita melakukan transaksi keuangan, melakukan aktivitas ekonomi dan sebagainya, itu harus bebas riba, yang mana itu sebenarnya untuk menjamin keadilan yang sebesar-besarnya bagi masing-masing pihak gitu ya. Kalau dalam hal riba ini berarti risiko yang ditanggung oleh kedua pihak yang yang melakukan kesepakatan itu risikonya ditanggung bersama gitu ya. Artinya semua memiliki risiko yang sama, jadi nggak ada pihak yang dirugikan. Itu sebenarnya konsep utama yang yang ada dalam riba ini seperti itu. Itu tujuan utamanya sebenarnya, bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena menanggung risiko finansial yang lebih besar dari pihak yang lain. Jadi semua, kalau misalkan ada dua pihak yang melakukan transaksi keuangan, maka ya risikonya itu ditanggung bersama gitu. Jangan hanya satu orang saja yang menanggung risiko yang lebih besar dibanding pihak yang lain. Nah, itu yang sebenarnya ditentang sebenarnya oleh prinsip keuangan syariah. Dan menurut saya itu sebenarnya suatu konsep yang bagus. Artinya apa? Artinya ketika kita berinteraksi, bertransaksi dan sebagainya, ya kita jangan kemudian bertindak semena-mena terhadap orang lain, terhadap pihak lain yang bertransaksi dengan kita, kan gitu ya. Jadi semua itu masih berada dalam konteks tadi, konteks keadilan dan kejujuran tadi. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip keuangan syariah itu adalah bebas dari gharar dan maisir. Nah, gharar ini apa? Maisir itu apa? Nah, ini gharar itu artinya ketidakpastian.
Goror itu artinya ketidakpastian. Kemudian kalau maisir itu artinya spekulasi. Ketidakpastian di sini atau goror itu artinya bahwa dalam konsep keuangan syariah itu tidak dibenarkan adanya ketidakpastian dalam transaksi ekonomi. Ketidakpastian ini contohnya begini, misalnya, bahkan di saat sekarang ini pun ini sebenarnya masih terjadi, terutama di kampung-kampung nih. Kemarin itu kakak ipar saya itu dapat kiriman dari kampungnya. Jadi tetangga atau saudara di kampungnya itu bilang, Mas, ini mau saya kirimin pete nggak? Ini pete di kampung itu lagi buah banyak banget nih, tapi nggak laku gitu. Ini mau nggak saya kirimin pete gitu. Akhirnya kemarin kakak ipar saya itu dikirimin pete 1 dus. Dikirimin pete 1 dus dari kampung gitu ya. Nah hubungannya apa dengan goror dan maisir? Ini bukan berarti ini tentang petenya ya, ini bukan bahas tentang petenya, tapi ini, nah ternyata setelah punya usut, lah kok kenapa nggak dijual petenya ini kalau banyak di kampung, kan kakak saya nanya seperti itu. Nah enggak Mas, ini sebenarnya udah dibeli sama tengkulak, tapi ternyata sekarang harganya nggak laku, jadinya dia ya udahlah, ini aja buat kamu aja, nggak apa-apa udah. Padahal dia sudah memberikan uangnya. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan goror itu seperti ini, ketidakpastian. Sekarang tuh masih ada prosesnya. Kalau di kampung itu namanya sistem ijon namanya. Mungkin ada yang tahu sistem ijon ya, ini Pak, dan sebagainya gitu. Nah, jadi di kampung itu, jadi dulu itu di pada saat misalnya petani itu pada saat masih yang nggak cuma pete, nggak cuma, tapi bisa jagung, bisa padi dan sebagainya gitu ya. Pada saat misalnya masih muda, padinya itu ditanam kemudian masih muda, itu udah dibeli sama si tengkulak itu. Oh ya udah, ini nanti kalau panen ini saya beli sekian gitu ya. Nah saya beli sekian. Nah si tengkulaknya itu ngasih duit ke petaninya sebesar sekian gitu. Sesuai dengan kesepakatan tadi ya, kesepakatan si tengkulak tadi. Itu yang namanya ijon, bahwa ada pembayaran yang mana sebenarnya itu barangnya itu belum pasti. Nah itu yang namanya goror itu seperti itu. Kan sebenarnya tidak pasti bahwa si padi, si pete, si jagung itu tadi nanti mau hasilnya berapa, itu kan belum pasti. Tapi sudah dibayar sama tengkulaknya. Ya iya, nanti kalau misalkan wah ini berarti ternyata zoomnya sudah tidak unlimited. Nanti kalau misalkan mati, nanti kalian lagi ya nanti ya. Nah saya lanjutkan. Nah ketidakpastian tentang goror itu tadi sebenarnya seperti itu, bahwa si pembeli si tengkulak tadi itu sebenarnya nggak ngerti bahwa nanti itu pada saat panen apakah dia itu mau untung atau rugi, itu dia nggak tahu. Karena apa ya, karena tidak pasti. Dia cuma mengira-ngira bahwa nanti pada saat si petaninya panen, oh nanti hasilnya sekian gitu ya. Nah itu sebenarnya yang tidak disetujui oleh prinsip keuangan syariah itu adanya ketidakpastian tadi, bahwa nanti misalkan saya jadi tengkulak kemudian saya beli padinya Venda nih, Venda kan jadi petani. Nah saya beli padi yang digarap oleh Venda ini misalkan 1 hektar itu saya beli 1 juta misalkan, dengan harapan ya nanti pada saat panen ya nggak tahu kita berapa gitu. Padahal saya nggak tahu nanti pada saat panen itu apakah nanti hasil panennya Venda itu 1 juta atau lebih atau bahkan kurang. Nah ketidakpastian ini sebenarnya yang dihindari dalam prinsip keuangan syariah. Sama tadi ketika petani atau tengkulak pete di kampungnya kakak ipar saya tadi, dia di awal itu sudah membeli itu satu pohon pete itu dia beli oleh tengkulak. Saya beli pete ini misalnya 200.000 misalnya, ternyata petenya ini sudah buah lebat tapi nggak laku gitu. Nah ini kan sebenarnya rugi buat tengkulaknya, dan bisa juga nanti rugi buat si petaninya. Kalau misalkan petenya buahnya banyak kemudian ininya harganya tinggi, kan rugi juga si petaninya. Nah pada saat seperti ini yang rugi tengkulaknya. Nah sebenarnya prinsip keuangan syariah yang menghindari goror itu karena apa? Karena supaya menghindari adanya ketidakpastian, baik itu untuk penjual maupun pembeli. Berarti kan sebenarnya ada 2 pihak yang dilindungi di sini gitu ya. Nah itulah yang namanya goror, artinya ketidakpastian atau
maisir. Kalau maisir ini lebih dekat ke spekulasi, ini maksudnya ke perjudian sih. Artinya bahwa ketika tadi misalnya kalau di suatu transaksi konvensional kan biasa bahwa kita membeli suatu barang gitu ya, dengan harapan nanti kita mau jual barang itu di harga yang lebih luas dan sebagainya, lebih tinggi dan sebagainya, supaya kita dapat untung dan sebagainya. Nah, tapi itu juga tadi dipenuhi dengan ketidakpastian tadi, itu spekulasi. Kita itu membeli saham, membeli apa yang sifatnya spekulasi. Nanti saya beli dan nanti saya jual yang nggak pasti. Ini nanti kedepannya itu kita itu hanya mengandalkan spekulasi tadi. Nah, itu sebenarnya yang tidak diperkenankan atau yang dihindari dalam konsep keuangan syariah, supaya apa? Supaya ada keadilan tadi, supaya kita itu tidak menganiaya seseorang kan begitu. Karena kalau kita misalnya melakukan transaksi yang sifatnya itu dipenuhi ketidakpastian dan spekulasi, maka ada satu pihak yang diuntungkan, ada satu pihak yang dirugikan. Nah, itu dia yang sebenarnya dihindari. Maka ketika konsep keuangan syariah ini kita gunakan, maka ya kalau misalkan kita mendapatkan keuntungan, nah keuntungan itu menjadi menjadi dibagi, profitnya itu dibagi gitu. Nanti ada namanya profit sharing maupun profit risikonya juga dibagi kan tadi, seperti yang bebas riba tadi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi konsep keuangan syariah. Nah ini yang keempat, sesuai dengan prinsip yang keempat. Kalau di dalam Islam itu ada anjuran untuk berdagang, itu ada. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa kalau kalian pengen kaya, maka kalian berdaganglah gitu. Kalian berdagang, boleh berdagang itu diperbolehkan, tidak haram berdagang itu gitu. Bahkan kalian mengambil untung dari berdagang itu boleh, tapi menggunakan cara-cara yang halal kan begitu. Artinya misalkan kalau bahkan kalau dalam Islam itu ketika misalnya kita berjualan, kalau kita berdagang itu kita itu nggak boleh menyebutkan harga belinya kita, harga pokok kita itu. Kan kadang-kadang kita kalau secara nggak sadar gitu, misalnya nih saya jual sepatu kepada siapa, pada Raffles misalnya. Raffles, saya punya sepatu nih, saya jual ini 500.000. Wah Pak, saya tawar Pak, gimana kalau 400.000 Pak? Wah nggak boleh Ples, saya itu belinya aja udah 420.000. Nah itu sebenarnya nggak boleh dalam konsep keuangan Islam, itu nggak boleh menyebutkan harga beli pada saat yang kita beli barang itu untuk kita jual lagi, kemudian kita menyebutkan harga beli kita berapa, harga kulaan itu apa ya, pokoknya harga beli kita untuk dijual kembali kita, harga pokoknya kita itu cogesnya lah istilahnya kalau di ininya, itu nggak boleh kalau dalam konsep Islam. Saya hanya boleh menjual, nggak boleh Flash, itu saya belum untung kalau kamu beli 400.000 gitu ya. Kalau mau 450 deh gitu. Nah itu kan sebenarnya jual beli yang fair gitu. Artinya ya kalau misalkan nanti tergantung saya sama Raffles kesepakatannya di berapa gitu ya. Raffles maunya berapa, saya maunya berapa kan gitu. Nah sepanjang saya mengambil keuntungan dari situ yang fair gitu ya. Artinya bahwa tadi saya nggak bilang bahwa nggak bisa Flash, ini saya belinya aja 420.000 ya, saya rugi dong kalau kamu belinya 400.000. Itu bahkan hal seperti itu nggak boleh dalam konsep keuangan Islam itu. Kalau ya nggak bisa Flash, saya kalau 400.000 saya nggak bisa menjual gitu ya. Kalau mau 450.000, kalau 400.000 saya masih belum untung gitu. Nah saya harus bilangnya seperti itu, nggak boleh mengatakan berapa modal saya yang saya gunakan untuk beli sepatu itu. Nah itu nggak boleh. Nah itu dalam konsep keuangan syariah itu seperti itu. Nah anjuran untuk berdagang ini dalam Islam itu ada gitu. Nah tentu anjuran untuk berdagang ini juga dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan sharing tadi, sharing profit dan sharing risiko tadi, termasuk tadi itu karena apa? Karena adanya prinsip tadi,
terhubung juga dengan prinsip tauhid, bebas riba dan sebagainya tadi, yang mana kita sebagai penjual itu ya harus memperhatikan pembeli juga. Ya, pembeli juga nggak boleh terlalu dirugikan. Nah, kita juga sebagai penjual juga tidak boleh terlalu mengambil untung, sehingga yang boleh kita mengambil untung yang sebesar-besarnya, yang mana itu masih dalam kesepakatan si pembeli, dan kita juga tidak berlaku zalim atau berlaku tidak adil terhadap pembeli itu. Nah, itu sehingga makanya ada prinsip keuangan syariah itu, yang mana ketika kita melakukan transaksi ekonomi, kita juga harus sharing profit maupun risiko yang mungkin terjadi ketika kita melakukan transaksi ekonomi tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan sharing profit dan sharing risiko. Tinggal 1 menit, saya lanjutkan lagi. Nah, dalam konsep keuangan syariah itu juga tidak dikenal namanya time value of money. Ya, dalam konsep keuangan syariah, uang itu hanya merupakan alat tukar. Jadi uang itu bukan komoditas. Nah, kalau dalam prinsip keuangan konvensional kan kita bisa uang itu bisa dijadikan sebagai komoditas gitu ya. Kita bisa menjual belikan uang gitu ya, sehingga nanti ada prinsip time value of money. Jadi kalau saya mau punya uang segini di waktu segini, ya berarti uang saya itu harus segini. Nah, itu kan namanya time value of money. Nah, itu tidak dikenal dalam Islam, tapi yang dikenal dalam Islam itu justru namanya economic value of time. Jadi waktu itu sebenarnya yang punya value gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bertransaksi secara keuangan syariah, maka inilah yang mendasarkan bahwa transaksinya itu harus ada aset realnya. Karena apa? Karena dengan ada aset realnya, biasanya itu nanti kedepannya sesuai berjalannya waktu, ini akan bisa dinilai dengan fair. Kalau misalnya kita jual beli tanah gitu ya, kalau misalnya kita beli tanah dalam waktu 1 tahun 2 tahun, jelas tanahnya itu akan meningkat harganya. Makanya itu yang namanya keuntungannya pasti. Misalnya kita jual beli emas, maka nanti juga akan ada waktunya gitu ya. Seiring berjalannya waktu ada, misalnya ada kenaikan emas itu, kenaikan harga emas itu, kenaikan harga tanah dan sebagainya. Maka ini yang dinamakan economic value of time. Termasuk juga bahwa tadi prinsip keuangan syariah